Halo anak-anak ibu sekalian, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam materi pembelajaran kita, yaitu materi pembelajaran jarak jauh, yaitu materi pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yang ada di kelas 8 ini di semester genap. Kita bertemu kembali bersama Ibu. Insya Allah Ibu doakan kalian semuanya dalam keadaan kondisi sehat walafiat, dan kita dijauhkan dari yang namanya hal-hal yang merugikan diri kita, terutama dari virus corona. Marilah anak-anak sekalian, kita mulai pembelajarannya. Kita berdoa terlebih dahulu. Kita baca dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih dalam materi pembelajarannya kita, yaitu di bab ketiga tentang masalah keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan juga ASEAN. Nah, materinya kita ini tentang masalah pendistribusian kembali, redistribusi pendapatan nasional. Yang pertama yang kita bahas yaitu tentang masalah pengertian redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan yaitu usaha mendistribusikan kembali pendapatan dari masyarakat mampu kepada masyarakat yang tidak mampu. Caranya dilakukan dengan melakukan pungutan pajak dan juga pungutan-pungutan lainnya. Contohnya pungutan pajak itu kepada masyarakat untuk pembangunan. Jadi dengan cara yaitu memberikan pajak kepada masyarakat yang nanti akan dirasakan sama masyarakat itu sendiri dalam bentuk pembangunan. Kemudian pengolahan dana untuk korban bencana alam melalui lembaga kemanusiaan. Kemudian redistribusi itu sendiri bisa dibagi menjadi dua, yaitu redistribusi vertikal dan redistribusi horizontal. Redistribusi vertikal itu di sini kita lihat yaitu kegiatan transfer uang dari orang yang mampu kepada yang tidak mampu dari segi finansialnya. Redistribusi ini dilakukan pemerintah atau juga secara pribadi. Kemudian ada redistribusi horizontal. Apa itu? Yaitu merupakan transfer uang antar kelompok. Misalnya dari orang dewasa ke anak-anak. Redistribusi ini bersifat siklus kehidupan. Kedua, program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan yang ada di Indonesia. Apa programnya? Kita lihat di sini. Yang pertama, program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Langkah upaya yang dilakukan yaitu pemerataan pendapatan di masyarakat, yaitu dengan memenuhi kebutuhan rakyat. Kebutuhan tersebut mencakup kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, papas, bahkan akses kesehatan dan juga pendidikan. Berikutnya strategi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat yang dilakukan pemerintah. Di antaranya yang pertama itu bantuan langsung tunai. Ini sering kita dengar ya, BLT. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rakyat. Kemudian bantuan tunai bersyarat atau BTB, yaitu berupa program keluarga harapan atau PKH, jaminan sosial atau social security, kemudian bantuan operasional sekolah, BOS, beasiswa untuk memenuhi akses pendidikan bagi mereka yang kurang mampu. Di antaranya ada yang namanya KJP atau KIP. Kemudian ada jaminan kesehatan masyarakat berupa Jamkesmas ya,
untuk memenuhi kebutuhan akan kesehatan yang gratis. Yang berikutnya, program berikutnya. Yang kedua, program kredit lunak atau penjaminan kredit berbasis komunitas. Apa itu? Yaitu berupa program kredit usaha rakyat yang disebut juga dengan KUR. Dengan kebijakan KUR ini, UMKM akan mendapatkan pinjaman modal dari pemerintah. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat golongan menengah ke bawah, sehingga dapat menjadi wirausaha yang mandiri, serta membantu mengurangi persentase penduduk miskin di Indonesia. Lanjutnya, yang ketiga atau C, pengembangan usaha atau industri kecil. Programnya yaitu apa? Usaha kecil ini perlu nantinya dikembangkan karena apa? Yang pertama, usaha kecil menyerap banyak tenaga kerja. Yang kedua, pemerataan dalam distribusi pembangunan. Yang ketiga, pemerataan dalam distribusi pendapatan. Lanjut, upaya pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM melalui penerapan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan atau yang disingkat PNPM Mandiri Pedesaan. Program ini dilakukan untuk lebih mendorong upaya meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat di pedesaan. Yang D-nya atau program yang keempat, pemerintah bekerja sama dengan swasta, lokal, dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility atau yang disingkat juga dengan CSR. Program CSR ini sebagai tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, normal, dan budaya masyarakat setempat. Program selanjutnya itu yang E atau kelima. Pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Peran pemerintah sebagai pembuat strategi dan kebijakan-kebijakan dalam menciptakan pendapatan masyarakat yang merata. Secara konsisten mewujudkan penegakan hukum, sehingga dunia usaha nasional dan asing dapat melakukan usaha secara berkesinambungan, sehingga kebijakan redistribusi yang diambil pemerintah menjadi efektif. Yang ketiga, beberapa alternatif praktik distribusi pendapatan di Indonesia. Dalam rangka mewujudkan pemerataan redistribusi pendapatan, pemerintah melakukan beberapa usaha, antara lain pemberian subsidi dan pengenaan pajak. Ya, di sini kita lihat ada subsidi. Dalam rangka pendistribusian pendapatan, pemerintah berupaya untuk mendorong usaha kecil dan menengah agar memiliki daya saing. Pemerintah memberikan subsidi berupa potongan harga ataupun memberikan tambahan modal kepada produsen. Contohnya, subsidi pupuk kepada petani. Dimaksudkan supaya petani dapat menekan biaya produksi. Kemudian yang B, pengenaan pajak. Kita ketahui jenis pajak di Indonesia itu di antara lain ada pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak terhadap barang mewah, dan lain-lain sebagainya. Kita lihat pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dibayarkan oleh seseorang yang sudah berpenghasilan dengan batas minimal penghasilan sebesar angka yang telah ditentukan oleh pemerintah. Pajak di sini merupakan sejumlah uang tunai yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Nah, itu pengertian dari pajak. Jadi, dia itu bersifat dipaksakan. Jadi di sini rakyat harus membayar kepada negara dalam berupa apa? Sejumlah uang tunai. Pajak juga diterima pemerintah
digunakan untuk membiayai pembangunan, dan hasil pembangunan inilah yang akan kembali ke rakyat. Nah, kita lihat ini pembangunan-pembangunan yang ada di Indonesia, ini semuanya berasal dari pajak dari kita. Ya, alhamdulillah materi kita sudah tuntas. Ya, pada pagi hari ini di sini ada soal yang akan Ibu berikan. Nanti soal ini akan kalian jawab di lembar penilaian. Di sini, usahakan jawabannya itu yang benar. Hanya berupa titik-titik doang di sini, atau titik-titik aja. Maaf ya anak-anak ya, maaf titik-titik aja kalian menjawab titik-titik. Yaitu yang pertama, kamu lihat di sini, usaha mendistribusikan kembali pendapatan dari masyarakat mampu kepada masyarakat tidak mampu itu disebut titik-titik. Nah, itu disebut apa? Usaha tersebut, usaha mendistribusikan, ada tadi di materi Ibu. Yang kedua, restribusi dibagi menjadi dua. Apa-apa aja, yaitu titik-titik dan titik-titik apa saja. Yang ketiga, kegiatan transfer uang dari orang kaya kepada orang miskin disebut apa? BLT itu kepanjangan dari apa? Ini yang sering kita dengar ya, BLT ini kepanjangan dari apa sih? Gitu ya. Nah, kalian jawab. Kemudian 5. Sejumlah uang tunai yang dibayarkan rakyat kepada negara yang sifatnya dipaksakan disebut. Nah, tadi ada Ibu sebut-sebut galikan ya, itu situ. Nah, itu disebut apa? Nih, kalian jawab. Jawabannya jangan lupa nanti kalian letakkan di lembar penilaian yang sudah disediakan. Baiklah anak-anak sekalian, terima kasih kalian sudah melakukan pembelajaran di pada pagi hari ini dan sudah menyimak video yang sudah Ibu berikan. Semoga menambah ilmu pengetahuan buat kalian, dan semoga kita semuanya diberikan kesehatan dan kita dapat bertemu kembali dalam materi pembelajaran kita yang sama pada nanti, atau pembelajarannya kita pada pertemuan selanjutnya. Makasih ya anak-anak ya. Semoga kalian semuanya sehat semua. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.